panjang ganteng. Nggak bisa ya? Ya udah deh, berarti aku lebih pilih kecil ganteng. Yang penting ganteng. Soalnya males kalau sorry ya, aku juga nggak cantik, tapi nggak tahu kenapa, nggak apa-apa lah. Yang penting aku nafsu. Soalnya kalau sama yang ganteng, minimal akunya ada rasa gairah dan ada rasa nafsunya, kayak gitu. Pendapatku ya, normal sih, daripada kalau dia nggak lampiasi nanti kenapa-napa kan. Jadi kalau misalnya dia mau, ya selagi colinya juga normal ya, maksudnya nggak terlalu killer, nggak terlalu berlebihan gitu kan. Ya minimal, apalagi kalau buat para kaum jomblo ya, cowok-cowok jomblo, coli ya sebulan sekali pun nggak masalah, atau enggak coli seminggu 3 kali normal sih kalau menurutku ya, nggak gimana-gimana ya, nggak kenapa-napa gitu ya. Itulah menurutku normal ya, daripada ya lebih baik dia coli daripada dia nggak punya pasangan terus main sama cewek yang bukan pasangan sahnya gitu. Itu di podcast kemarin ada narasumber kita tuh cerita tentang customernya atau kliennya itu yang suka makan pup, ya suka makan tokai. Itu termasuk fetish aneh, tapi gue nggak temuin secara langsung sih, tapi setidaknya gue tahu ternyata ada fetish seperti itu gitu kan. Terus fetish kedua yang pernah gue alami sendiri adalah itu kentut. Ya kemarin di podcast kemarin juga gue bahas ya soal fetish tersebut. Itu gue pernah nemuin fetish kentut. Terus juga ada lagi yang dia tuh nafsu ketika ngelihat kaki bangku. Itu emang agak aneh sih, kaki bangku. Terus sama satu lagi kayak pernah viral deh. Jadi dia itu nafsu ketika pasangan mainnya itu harus dibungkus kayak pocong dulu. Tuh, lu bayangin ya, dia nafsu sama pocong. Gimana kalau misalnya nih, kan aneh ya kalau misalnya dia ditampakin dalam keadaan serem. Biasanya kita orang normal ditampakin pocong, mungkin kita lari. Tapi kalau dia yang punya fetish terhadap pocong, pasangannya harus dipocongin dulu dia baru nafsu. Tuh, gimana? Dia ditampakin pocong, set, punyanya ngaceng, terus pocongnya diapain? Tuh, itu menurut gue aneh sih. Itu kayak yang lebih aneh daripada makan tai. Tuh. Kalau Ruby sih, aku sih fleksibel sebenarnya. Bisa jadi dominan kalau lagi dibutuhkan, bisa juga jadi submissive. Tapi kalau dari kenyamanan sendiri ya, itu memang lebih suka jadi submissive. Jadi aku tuh mengikuti dan aku tuh menghargai kalau kaum pria itu, para pria itu memang rajanya diranjang ataupun raja. Pokoknya dia tuh sebagai pemimpin. Jadi aku walaupun diranjang pun aku menganggap dia sebagai si sang pemimpinnya. Kayak gitu. Jadi aku lebih yang kayak ya udahlah, gue lebih kebanyakan jadi submissive dibandingkan jadi dominan. Jadi kalau jadi dominan mungkin kalau misalnya ronde pertama misalnya aku jadi submissive, terus di ronde kedua gue coba jadi dominan karena kan pengen muasin si pasangannya juga. Tapi kalau dari pribadi memang lebih nyamannya gue jadi submissive. Jadi ngikutin aja gitu alur dari permainan si lakinya. Tapi ya tetap gue imbal balik gitu kan. Jadi ya jadi selayak normalnya aja gitu loh. Normalnya dia yang mainin gue gitu. Ikut si pemimpinnya aja. Jadi submissive. Enggak. Gue pernah sih ada yang ngajak gitu kan, threesome buat main bertiga, tapi enggak. Soalnya gue tuh gimana ya, tipikal yang kalau main sama pasangan, ya sama pasangan gue aja gitu. Entah nanti threesome-nya itu nanti si ada cewek gitu kan, tambahannya maybe cewek 2 cowok 1 gitu kan. Gue nggak suka, soalnya hal kayak gitu tuh cuman bisa dinikmati sama gue berdua. Gue nggak bisa dibagi-bagi sama satu orang lagi, nggak bisa direcokin lah intinya kayak gitu. Nggak bisa threesome deh kayaknya. Walaupun ada yang ngajak pun kayak gue juga nggak bisa deh. Gue tolak juga sih. Pertama kali one night stand, enggak, gue nggak pernah one night stand. Nggak serandom
Mungkin banyak sih, teman-teman gue juga banyak banget yang sering malah ya one night stand sama siapapun, nggak tahu, lagi mabok dikit gitu kan, dia mabok terus ketemu di klub, tiba-tiba ada cowok yang bisik apa nggak ngerti lah, terus tiba-tiba angkut gitu kan. Itu banyak banget teman-teman gue kayak gitu. Tapi gue tipikal yang nggak gitu sih. Kalau misalnya emang gue pengen mabok, misalnya gue pengen ke klub, alangkah baiknya tuh ada pasangan gue. Jadi kalau sewaktu-waktu gue pengen, gue tinggal ngangkut cowok gue sendiri gitu, bukan random milih tang ting tung atau enggak gue yang diajak sama seseorang kayak gitu. Itu enggak. Soalnya gimana ya, gue juga bakal nafsu sama cowok yang gue suka gitu, sama cowok yang emang gue cinta. Jadi nggak bisa sesembarang itu mau sesange-sangenya gue gitu. Gue nggak bisa main sama orang lain kayak gitu, apalagi one night stand. Kita nggak kenal, besok udah kayak orang asing. Kalau gue sih kayak ngerasa seperti dimanfaatkan kayak gitu. Jadi nggak dulu kalau untuk one night stand. Mau coba sebenarnya yang diidam-idamkan dari dulu ya, itu tuh main di pinggir tebing. Itu nggak tahu kenapa, fantasinya emang udah ke situ, maunya main di pinggir tebing nih. Ini tebing, ini jurang, terus gue posisi guguk gitu kan, gue madep jurang sana, terus dari belakang si cowoknya mainin. Itu fantasi liar kayak gitu. Gak tau kenapa mau di tebing, karena ini nggak pernah dicoba gitu kan. Jadi fantasi gue belum berubah-berubah untuk yang main di outdoor tuh mainnya di tebing kayak gitu. Atau kalau hal simpelnya ya, paling kalau simpelnya itu main di yang bisa aja gue lakuin gitu ya, itu main di toilet bandara. Dah, itu aja. Skill atau durasi? Skill. Sebenarnya durasi juga penting sih. Tapi kalau skill ya kalau skill juga gimana ya guys ya. Kalau misalnya dia durasinya ya normal gitu kan, walaupun gue tuh butuh pasangan yang baru ngecrot itu maybe 30 menit atau 1 jam. Maybe gitu ya, sok-sokan aja sih ini mah. Sok-sokan aja, tapi ya gimana ya, durasi kan juga penting sih, jadi bingung gitu. Kalau misalnya dia kuat 15 menit misalnya, atau enggak cuma 11 menit. Ya walaupun itu waktu yang menurut gue sebenarnya udah cukup normalnya, tapi kalau mau lebih lama lagi juga kan nggak cukup gitu kan. Jadi skill, jadi sekalinya dia memang, kalau misalnya dia durasinya lemah gitu kan, tapi skillnya jago, sekiranya dari skill tersebut, dari permainan sebentar itu gue bisa keluar, itu ya why not. Jadi ya sebenarnya nggak masalah, tapi durasi juga penting. Gue juga nggak bisa kalau misalnya main tuh cuma sebentar. Iya ya. Kali ini sih gue jawabnya agak susah ya, karena durasi juga penting. Gimana dong? Durasi juga penting. Soalnya kalau misalnya ternyata gue dapetin cowok yang ED atau yang ejakulasi dini juga gue nggak mau. Lagi asik main, baru kepalanya masuk dikit terus dia udah ngecrot, gue juga nggak mau. Gimana ya? Dua-duanya nggak bisa milih saya. Nggak usah milih. Nggak bisa milih, maksudnya nggak bisa milih gue. Kalau antara skill dan durasi, dua-duanya penting dalam berhubungan. Nggak masalah sih. Ya walaupun gue nggak bisa nggak terlalu bisa main BDSM kayak gitu ya. Gue cuma sedikit tahu, tapi kalau mau coba nggak masalah selagi kan. Kalau yang gue tahu ya, kalau main BDSM itu kan kayak dicambuk-cambuk. Kalau di borgol nggak masalah, tapi kalau dicambuk-cambuk maybe hanya pelan-pelan aja. Soalnya gue kan nggak kayak yang BDSM di luaran sana gitu kan, yang dicambuk, main cambuk-cambukan atau dipanasin tubuhnya pakai lilin atau gimana gitu kan. Gue kan nggak bisa. Jadi gue yang basic aja. Mungkin kalau pakai kostumnya nggak masalah, pakai penutup matanya, ada modplugnya gitu kan, atau ada cokor-cokor lehernya, atau borgol tangan, borgol kaki, itu gue nggak masalah. Tapi kalau yang soal dicambuk, kalau mau cambuk pelan-pelan aja, nggak usah yang terlalu keras-keras gitu. Jadi kalau mau coba nggak masalah sih. Kalau soal BDSM ya, soalnya gue juga kepo karena gue suka nonton film-film soal BDSM kan banyak banget tuh ya kan. Jadi kalau ada rasa penasaran, jadi gue pengen coba gitu. Jadi nggak masalah.
banyak sih. Tapi sebenarnya spot nikmat tuh kalau misalnya ini lagi main posisi dogi, itu normal sih. Atau enggak pada umumnya main apa? POT, itu normal juga. Tapi akhir-akhir ini ya, gue tuh lagi suka air terjun. Gimana? Air terjun itu cuman di Jilmek sih. Di Jilmek. Kalau misalnya posisi nikmat itu mungkin boleh dicoba untuk pemanasan kali ya, posisi air terjun gitu, cuman di Jilmek aja. Tapi kalau misalnya yang beneran kayak gitu, mungkin gue pengen banget, gue tuh suka sama posisi kepiting. Kepiting itu kayak serasa apa ya? Ya gue tahu tubuh gue berat, tapi gak tahu kenapa gaya kepiting juga nikmat, Cok. Ya, gaya kepiting itu jadi kayak kita tuh digendong gitu kan, terus jadi yes kayak gitu. Jadi gaya favorit tuh ada kepiting sama air terjun. Udah itu aja. Oke guys, itu aja tentang sedikit tentang aku, apa yang aku suka dan apa yang tidak pernah aku lakukan. Dan jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Dan atau enggak kalian boleh juga komen pertanyaan-pertanyaan yang nanti ditujukan ke Ruby juga nggak masalah. Ya kalian boleh ketik di kolom komentar, mungkin nanti kita bakal next pertanyaan lagi video seperti ini. Jadi jangan lupa komen dan jangan lupa kalian follow Instagram baru kita, new account Instagram kita itu adalah Red Mitra Official. Dan juga udah aja, itu aja guys. Ruby pamit undur diri and see you, bye bye.